Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik hidayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya, salawat serta salam tak luput kita ajurkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat kehadiran beliau kita berada di zaman yang terang benderang bagaimana yang telah kita rasakan seperti hari ini. Pada kesempatan kali ini saya Dwito Pramada dari KPI 1 ingin menjelaskan sedikit tentang sabar. Kata sabar sendiri berawal dari kosakata bahasa Arab, yaitu sobaru yasbiru, yang artinya menahan. Dan menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan, menahan diri untuk mencela, menahan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan dosa. Jadi kesimpulannya itu sabar adalah menahan anggota diri kita untuk melakukan sebuah dosa. Dan sabar di sini adalah pilar kebahagiaan bagi seorang hamba, yang mana dengan kesabaran seorang hamba akan terjaga dari kemaksiatan. Seorang hamba akan konsisten dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah dan tabah dalam menjalani segala cobaan-cobaan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Banyak orang bilang kesabaran itu ada batasnya. Apa benar sabar itu ada batasnya? Tentu ini menjadi sebuah tanda tanya yang sangat besar. Allah di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk bersabar, yang mana Allah telah berfirman, Rabitu wa waswabirus biru amanul ladina ayyuha, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan berusahalah terus untuk bersabar. Allah mencintai orang yang sabar, yang mana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah telah berfirman, wassolati bis-sabri ista'inu amanul ladina ayyuha, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah sangat mencintai orang yang sabar. Tidak ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi bahwa Allah memberikan batasan-batasan manusia untuk bersabar. Seringkali kita mendengar banyak orang yang menyampaikan, sampai kapan kita harus bersabar? Bahkan mungkin ada yang bilang, kesabaranku telah habis dan lain-lain. Terkaitan dengan itu, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Haudhi ala talqaini hatta fasbiru, yang mana maka bersabarlah sampai kamu bertemu denganku di telaga Haud. Di dalam hadis itu Rasulullah kita menyuruh kita untuk bersabar. Sampai kapan? Apakah Rasulullah mengatakan sabar ada batasnya? Tidak. Rasulullah cuma bersabda, bersabarlah sampai kamu bertemu denganku di telaga Haud, yang mana artinya kita dituntut untuk bersabar hingga akhir hayat kita. Kita manusia hidup di dunia ini tak lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Setiap manusia
pasti diberikan ujian yang beragam-ragam oleh Allah. Ada orang yang diberikan ujian Allah dengan penderitaan. Ada orang yang diberikan ujian oleh Allah dengan kesengsaraan. Dan ada pula orang yang diberikan ujian oleh Allah dengan kekayaan. Masing-masing orang di dunia ini pasti diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menderita sakit diuji kesabarannya untuk menghadapi sakit. Orang yang menderita kesusahan diuji kesabarannya dengan kekurangan harta. Bahkan orang yang diberikan kesenangan, fasilitas yang lebih, kekayaan, itu pun masih diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diuji dengan menahan syahwat mereka. Karena semakin senang, semakin banyak fasilitas, seorang terkadang selalu mengikuti syahwatnya. Manusia pasti diuji selama hidupnya dengan perintah, dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita sholat, zakat, puasa dan haji. Allah juga melarang kita berzina, judi, dan melarang berbagai macam larangan-larangan lainnya. Sampai kapan? Jawabannya satu, sampai akhir hayat kita. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi, pernah berkata, sabar bagi keimanan laksana kepala dalam tubuh. Apabila kesabaran telah lenyap, maka lenyaplah pula keimanan. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, demikian pula iman tidak akan pernah hidup tanpa kesabaran. Bagaimana tidak? Sementara kita beriman kepada Allah sepanjang hayat kita, selama hidup kita terus beriman kepada Allah, kita terus bersabar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, bahkan hidup pun tak lepas dari berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Kita menghadapi itu semua dengan bersabar. Sabar, sabar, dan sabar. Kita dituntut untuk terus bersabar. Sabarlah sepanjang hidup, karena Allah akan memberikan kabar gembira bagi orang yang bersabar. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang berbunyi, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali untuk dihisab. Mungkin demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan milik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.